ini nggak kehujanan kan di luar? Mudah-mudahan sudah siap di depan layar kaca Anda. Tentunya bersama saya Kak Ros yang akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Ini apa sih handphone aku ya Allah tiba-tiba masih bunyi itunya videonya. Hari ini juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada pasangan yang baru menikah kemarin. Ada Cimoy dan Sidan. Nanti kita tanya pengalamannya akad nikah tuh kemarin gimana hektiknya. Dan juga ada, nah ini kita tunggu nih kapan undangannya. Ada Wika Salim ya, tapi seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi rame di luar sana sih yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya kita mendapatkan kabar kayaknya Angel Karamoy dan Gusti Ega tuh udahan ya. Malah sebenarnya tuh mereka udah pernah deklarasi belum sih kalau mereka pacaran? Kan kita ngeliatnya cuma di story, di konten-konten Instagram doang ya kan. Gara-garanya Angel Karamoy itu posting seperti ini. Jadi kita menduga oh udahan berarti mungkin sama Gusti Ega. Karena udah gitu dia tagnya ada di Santorini ya. Di Santorini di Yunani sana. Bacanya adalah I'm letting you go. Ini ya. Ini kan fotonya begini ya, terus tagnya Santorini. Tapi sebenarnya kita juga nggak pernah tahu itu dia beneran di Santorini atau di restoran mana. Karena close up ya nggak sih? Ya. Terus tulisannya apa sih yang kecil-kecil itu tulisannya? Aduh nggak ada yang bisa kebaca lagi. This is our last trip together. Thank you for everything. I wish you happy. You happy with your life apa? And you have someone to make you happy katanya. I'll be your bestie. For best friend, I will be your best friend forever katanya gitu. Tapi wajahnya senyum aja gitu. Jadi dan ini tuh juga di tag ke Gusti Ega. Sementara 2 hari yang lalu Gusti Ega sempat posting, terus di komen juga sama Angel Karamoy bunyinya adalah seperti ini. First comment nih dapat apa gitu. Terus ditanya sama Gusti Ega maunya apa? Hahaha rumah katanya gitu. Dan kita tunggu aja dikabulin atau enggak ini ya. Kan best friend. Aku jadi pengen best friendan juga ya sama Gusti Ega. Dapat rumah. Komentar netizen juga kita lihat. Kontraknya habis, maaf nanya katanya gitu. Astaga julid banget ini yang nanya. Yang berikutnya. Kalau putusnya begini sih biasanya bakal susah move on kayaknya. Tapi semoga yang terbaik ya Kak. Karena temboknya juga tinggi banget. Semoga tembok apa nih maksudnya? Oh, perbedaan nih ya. Kendalanya banyak. Yang berikutnya coba kita lihat. Menang banyak, gitu. Yang berikutnya ada lagi. Putusnya elegan diajak keliling dunia dulu. Iya, biar happy ya, biar. Tapi akhirnya kalau sedih gitu nanti kalau ke Santorini kan kenangannya jadi nggak bagus. Gimana sih kenangannya jadi, tempat ini tuh kita putusnya di sini loh kan nggak enak ya gitu sih. Terus ada lagi ada yang komen lagi coba kita lihat. Ya nggak bisa flexing lagi katanya gitu. Kenapa begini nih netizen ya? Karena kalau yang memperhatikan perjalanan hubungan si Gusti Ega dan Angel Karamoy itu penuh dengan hadiah ya. Ulang tahun aja kadonya banyak, ya kan? Itu ulang tahun, hari-hari biasa itu juga banyak ternyata ya. Dan Angel Karamoy itu selalu unboxing kalau habis dibeliin apa-apa. Ini salah satunya ya. Ya kotak oranye, kotak merah, kotak orange yang agak kecoklatan. Terus apalagi tuh ada kotak warna apa lagi? Segala warna ada ya. Putih, hitam yang ada bunganya itu, ya kan? Hitam lagi yang ada bunganya itu. Ya selain yang oranye, aku juga suka yang hitam itu sih. Ada lagi? Ada yang terakhir ya. Itu habis Ramadan kemarin. Karena Angel Karamoy nemenin dia selama bulan puasa, dikasih kadonya tas dengan kulit krokodil. Yang orange itu boxnya. Coba kita lihat video yang berikut ini. Ini aku agak awam soal tas-tas yang box oranye ya. Sewa kali karos. Julid sekali netizen. Hei, nggak mungkin kalau Gusti Ega sewa. Terus aku langsung mikir gini ya. Tapi ya nanti aku tanya ya sama Angel Karamoy ya. Tapi itu harganya berapa sih Wika Salim kalau yang kroko gitu biasanya? Saya belum mampu nggak nawarin. Ya. Tapi kamu pasti pernah agak ngayal-ngayal gitu pernah dong. Itu tapi kayak itu lebih dari ratusan ya. Kayaknya sekarang MM-an, apalagi dengan kondisi Selat Hormuz itu yang sedang ini ya. Itu kayaknya semua naik, plastik aja naik, harga plastik ya kan. Tapi itu tas itu nggak diplastikin kan. Nggak terpengaruh mungkin dengan harga plastik. Ada komentar netizen juga, coba baca komentar netizen ini. Kita kan ini hiburannya baca komentar netizen ya.
Dia bukan artis lagi, dia udah jadi tukang unboxing sekarang katanya. Yang berikutnya, tiap hari shopping terus ya kak katanya. Yang berikut ada lagi, Masya Allah belanja terus, kalau boleh saran buka usaha aja kak biar uangnya tambah ngalir. Takutnya putus gak punya apa-apa bingung. Maksudnya gimana sih? Ini buat saran buat siapa sih? Saran buat Angel, Kak. Buka usaha biar uangnya tambah ngalir, takut tar putus gak punya apa-apa bingung. Saya kan Angel kerja juga ya? Iya gitu sih. Nanti kita tanya sama Angel ya, Tasya pada kemana sih? Ada gak sih yang dia gak suka gitu? Oke, sekarang kita tanya ke Wika Salim. Wika Salim, kapan kamu dan kadonya apa dari pacar kamu biasanya? Kita lihat dulu profil berikut ini. Sama Wika Salim, karena Wika Salim ini kan hot. Langsung saja kita dudukkan di kursi hot. Hot kali. Kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Wika Salim. Serem banget sih backsoundnya. Kemarin kamu tampil di acara awards bola itu, kamu nggak Iya. nyangka bakal dikritik netizen gara-gara kamu narik ke pemain timnas Pemain joget. timnas, Iya, iya. fitnah atau fakta? Fakta. Kamu nggak nyangka, kamu pikir biasa aja gitu. Iya, karena kan itu treatmentnya dari TV-nya memang. Oh, dari TV-nya yang mau. Iya, Oh. ayo ajak interaksi pemain bolanya disuruh turun. Ya udah kan kita kan namanya pengisi acara ya supaya acaranya sukses kita ikutin apa yang jadi briefingan tim. Gitu. Nggak taunya heboh. Nggak, ada briefingan itu, yang itu yang ditarik gitu nggak? Enggak, jadi sebenarnya itu bukan tarik Karos. Jadi salaman gitu. Terus? Tapi akhirnya ayo ajak joget, ya udah ajak joget. Nah, ternyata ya memang mungkin fansnya tuh fanatik banget gitu. Mereka sangat protektif terhadap pemain bola. Iya. Takut nggak konsen katanya. Iya, Ya. gitu. Ada videonya seperti apa, lalu kita bacain komentar netizen ya berikut ini. Nyor aja. Kalau kita baca komentar netizen ya. Heboh pasti. Heboh ini. Ada. Aduh, masa Kapten Jai diajak dangdutan gitu. Iya, emang kenapa kan dangdut is the music of my country. Oh, betul sekali. Jainya juga mau, ya Kapten Jai mau. Iya. Ya, kayak berikutnya. Itu penyanyi siapa sih katanya gitu? Siapa sih kamu nggak sopan Siapa banget? sih? Nggak Main sopan tarik banget aja. katanya. Kalau mau tarik ya masih single katanya gitu. Tadi udah dicek Kapten Jai itu masih Emang single. nggak tahu, emang gue nggak tahu yang mana yang single, yang mana yang double udah ya. ada pasangannya. Ya malum mungkin dari dunia yang berbeda ya. Iya. Jadi kamu kurang perhatiin. Nggak tahu. Ya, tuh yang nonton bola juga nggak tahu ini penyanyi siapa sih dia. Iya, makanya. Yang berikut coba kita lihat lagi. Komentarnya udah itu doang ya komentarnya. Oh, satu lagi. Kenapa harus dangdutan? Bukan musiknya ya, tapi artis pendukungnya itu loh yang goyangnya terlalu memancing. Padahal kita nggak goyang ya tadi ya. Nggak, karena dia belum tahu goyangan Wika Salim kayak gimana. Aduh, ya. Dia nggak goyang aja udah heboh. Masalahnya bajunya merah gitu sih. Menyala. Oke, lanjut fitnah atau fakta? Wika Salim. Habis dikomentarin itu, ya soal yang kemarin, kamu juga sempat down juga karena kamu dikomentarin juga ketika kamu menjadi juri sebuah ajang dangdut, ya. Karena netizen banyak yang bilang kamu itu belum cocok, tidak pantas, hai kamu sebagai juri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah, kamu Iya, biasa aja? Aku biasa aja. Justru malah kalau waktu awal sebenarnya bukan down sih, lebih kayak kaget karena responnya tuh ternyata memang semengejutkan itu dan reaksinya tuh beragam banget. Jadi pas ada yang kontra ya, tapi maklum lah karena kan kalau di kita ya setiap ada yang pro ada yang kontra. Jadi aku ngelihatnya cuma oh ya udah ternyata ada yang nggak setuju kalau aku jadi juri, tapi nggak Kapok nggak? ditanggapin. Enggak sih karena alhamdulillah seru dan anak-anaknya juga ternyata talentanya bagus-bagus. Jadi kayak nggak kapok dan ya pengen lagi kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa ikut kontribusi. Kayak apa sih komentarnya Wika Salim ini? Kayak apa sih dia kalau jadi juri? Aku pengen tahu. Tadi dia nanya, bagus kan aku bagus kan gitu. Kata Karas, Juri dikomentarin sama juri, aku Iya, bilang gini, kata Karas gimana? komentar kamu terlalu biasa, terlalu standar. katanya. Kamu harus punya ada kayak apa sesuatu yang beda gitu. Gimana sih, Karas? Kamu mau Contohin yang dong. jadi julid atau kamu Iya. mau jadi ibu-ibu yang baik banget gitu, atau mau yang teknis banget komentarnya. Tapi yang kedua tadi Iya. itu khas kamu tuh, itu bagus. Iya, itu khas aku Hah? pas Itu ya. Karena kan Pas sesuai ya. dengan experience pengalaman Iya, kamu iya, kan. iya, iya. Kayak gitu ya besok ya. Oke. Nah, nih ada nggak tuh ajang? Juri mengomentari juri. Komentar netizen juga kita baca. Si Wika ngerti apa deh tiba-tiba jadi juri. Masih banyak penyanyi dangdut yang lebih paham musik daripada si Wika. Kalau
Kalau udah jadi penyanyi nggak mungkin nggak ngerti musik dangdut ya. Yang berikutnya. Ada lagi. Oh, juri tidak berbobot, kamu terlalu kurus. Kalau berkomentar betul kata Mae, betul kata mami itu terus kata-katanya siap jadi juri. Lebih pintar Lesti jadi juri daripada dia. Dia belum berpengalaman jadi juri. Juri juga butuh jam terbang ya. Yang berikutnya kita lihat lagi. Wika cuma pemanis aja. Iya, emang aku manis banget. Lanjut kita fakta Wika. Setelah 3 tahun dilamar, akhirnya sekarang kamu 3 tahun ya? Kayak Lama setiap ya. tahun gua kemari. Enggak, kamu itu sebenarnya dilamar atau lama loh, kayak lagi ambil cicilan udah 3 tahun ya kan? 4 tahun loh Karo. Akhirnya kamu tahun ini segera lah mempersiapkan pernikahan. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta. Kalau mempersiapkannya iya, tapi memang pengennya sih dari kemarin nih jawabannya kayaknya gitu ya. Pengennya tahun ini, tapi kalau sekarang sebenarnya kan karena aku sama dia tuh mungkin karena sama-sama udah pernah nikah Karo. Jadi kayak banyak hal-hal lain lagi yang dipertimbangkan. Kayak aku kan kayak sama dia tuh pengennya kemarin tadinya udah deh kita fokus ke nikahan, tapi sekarang kayak kenapa nggak siapin dulu yang lain-lainnya. Jadi Misalnya aku apa yang lain-lain tuh? kan memang dia rumah ada, aku rumah ada. Dan aku pengennya udah kalau misalkan nanti mau nikah pengennya punya rumah baru yang memang kita bareng gitu. Jadi ya mempersiapkan fokusnya akomodasinya di mana. Iya. Jangan lupa juga mempersiapkan hal-hal yang kamu inginkan, kamu harapkan, dia inginkan, diharapkan. Betul, dan itu, sebagainya. Karo. Nanti kalau perlu aku bantu duduk di sini, nanti aku tanya-tanya. Fitnah atau fakta? Wika Rizali. Kamu sekarang juga punya hobi motoran, karena pacar kamu hobinya motoran, takut kalau lagi dia menjalankan hobinya diganggu oleh siapa-siapa sehingga kamu akan mengawal dia motoran. Fitnah atau fakta? Fitnah! Karena aku motoran itu suka dari aku SD. Aku SD udah pakai motor kopling. Hah? Iya, jadi SD aku udah bisa naik motor kopling, kayak RX King gitu-gitu aku udah bisa. Iya. SD. Kamu sekecil ini? SMP aku udah bawa motor sekolah. SMA aku udah pakai motor yang gede. Gitu. Jadi aku emang dari kecil tuh. Padahal kamu kan tidak berbobot gini ya. Iya, makanya jangan main-main kecil gini. Motornya lebih gede daripada orangnya. Oke, lanjut Vita atau fakta? Vika. Karena dari kemarin-kemarin sering dituding melakukan operasi plastik, akhirnya kamu beneran melakukan operasi plastik hidung. Fitnah atau fakta? Kayaknya itu mah nggak usah dijawab fitnah atau fakta. Orang udah ngeliat tadi aja Vitigo ya dari tahun ke tahun ditampilin. Yang ada di Rumpi mukanya udah beda sama yang sekarang. Enggak, tapi yang dulu waktu ditanya kamu bilang enggak, itu sebenarnya udah operasi atau belum sih? Belum. Jadi emang benar gara-gara dituduh orang akhirnya ya udahlah Ya udahlah sekalian aja gitu. Itu fitnah atau fakta? Astagfirullahaladzim kata emak gua, nonton nih emak gua karas. Jadi Ya, fitnah fakta. Fakta daripada cuma dituding mending. Iya mendingan sekalian aja lah. Kamu bukan karena sinus kan? Enggak. Ya nggak apa-apa kan sekarang banyak tawaran-tawaran. Iya. Banyak inilah ya, banyak. Ya biar lebih enak aja kalau ngaca gitu Karo. Tapi ini di Korea nih. Tapi bagus sih. Kamu pakai siapa? Benchmarknya siapa? Modelnya siapa? Hidung siapa gitu kamu? Nggak ada, emang aku pengen sendiri aja emang. Sebenarnya aku nggak di apa, maksudnya bukan yang di tinggi apa gimana. Aku cuma karena kemarin aku agak mekar sini kan. Jadi aku pengen dia tuh dikecilin gitu. Tingginya nggak ditambah? Tingginya nggak, di sini atas aku tuh masih sama. Oh, depannya aja dilancipin. Iya gitu. Coba sini. Sedikit tapi efeknya langsung dia langsung madep samping. Habis ini ada apa lagi yang ingin di apa-apain? Enggak, udah. Udah bener. Udah nih. Karena mama saya udah istighfar di rumah. Oh, dia marah dia. Ibu aduh nggak ngomong-ngomong soalnya ya. Enggak. Fitnah atau fakta Wika? Kamu sekarang kalau lagi gabut sering main games di filter TikTok. Oh ada ya filter TikTok itu main games. Tapi kalah melulu. Fitnah atau fakta? Fakta lagi. Ya Allah, prestasi ini ya. Sampai ada apa sih? Ada ini ya, ekspresinya Wika kalau lagi kalah ya. Coba kita lihat seperti apa sih Wika kalau lagi main game. Tapi walaupun kalah gitu yang nonton sampai jutaan ya. Hanya pengen lihat Wika Salim kalah. Iya, kalau aku kalah pada seneng justru. Ini kalau kayak gini-gini ada yang nyawer-nyawer juga gitu, ngasih stiker-stiker juga gitu sih. Nggak tahu sih, nggak ada kayaknya kalau main game gini kalau nggak ada. main game gini nggak ada kayaknya. Tapi aku nggak ngerti sih, kayaknya emang nggak ada deh. Aku nggak merhatiin. Coba ya aku pengen tes kalau aku main game berapa yang nonton. Nggak mau Iya kalah. coba deh Karas. Kalah, coba aku Pasti internet. menang. Pasti Karas menang. Komentar-komentar artis tergabut katanya Iya, gitu. katanya. Yang berikut, tapi yang nonton banyak. Dia niat nggak sih jadi
Baru kali ini lihat Wika Sali main kayak gini menang. Akhirnya pernah menang ya? Pernah, beberapa kali menang. Pokoknya kalau aku udah coba berkali-kali, menang. Nggak, itu kamu biasanya kalau lagi main, itu emang lagi gabut? Emang lagi nggak ngapa-ngapain. Lagi nggak ada job show gitu? Kadang kan kalau ini malah aku di pesawat kadang. Jadi kalau ada waktu buat main, aku main gitu. Oh, Karena ternyata lagi main game di TikTok. Oh, bukan karena nggak ada job kan? Ya alhamdulillah sih job ada aja Karos. Oke, baik, kita sekarang menuju ke pasangan pengantin baru nih ya. Nanti kita minta Wika juga nanya-nanya sama pengantin baru. Waduh seru nih, seru ya konsultasi. Ada Cimoy dan Sidan, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, ini sudah bersama pasangan pengantin baru. Kalau kemarin kan mereka ada di meja KUA, meja pelaminan nggak ada, meja akad ya, meja akad. Sekarang mereka kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Baru juga nikah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pasangan masing-masing nih ya. Lampu tolong agak redup biar agak serem dikit. Nah, mungkin Sidan pengen sampein apa ke Cimoy? Cimoy, stop kebiasaan ini. Oh Cimoy, Sidan kurang-kurangin deh yang begini. Oke, kita mulai dari sekarang. Sidan. Stop naro handuk di kasur. Stop kalau buka lemari tuh nggak ditutup. Oke. Stop kalau pengen kemana-mana tuh harus ribet dulu. Stop kalau tidur selimutnya dibagi. Hah? Selimutnya dibagi gimana maksudnya? Jadi tuh selimutnya dipakai ke dia doang gitu loh kan. Oh. Jadi aku nggak disisain. Ditarik ya? Iya Oke. ditarik. Stop kalau naro barang tuh selalu lupa. Oh. Stop kalau mau pergi nggak usah lama. Lama banget. Maksudnya perginya lama gitu? Oh, kangen ya? Satu lagi, Sidan. Stop marah-marah jutek di depan umum. Stop kalau bercanda harus mikirin perasaan ceweknya. Oh. Nyalain lagi lampunya boleh? Apa sih maksudnya Cimoy yang terakhir itu? Yang mana? Yang stop kalau bercanda mikirin perasaan cewek itu maksudnya Iya. perasaan kamu? Iya perasaan aku. Kenapa? Jadi dia tuh kalau bercanda kan kadang aku tuh kadang ada yang kata-kata yang nggak bisa aku ngomongnya tuh kurang jelas. Nah dia tuh dijadiin bahan bercanda gitu loh. Terus? Jadi kan aku sakit hati dong. Oh, stop jangan bercandain kamu karena buat kamu itu sakit hati gitu loh kalau di bercandaan. Oh gitu. Baperan berarti. Apa? Baperan Enggak, berarti. aku orangnya nggak baperan. Tapi kan kalau berkali-kali kan, Oh, mungkin Kesal jangan kali. jangan di depan umum. maksud aku gitu. Oh, jangan di depan umum. Kalau lagi berduaan aja, cek. Sekarang kita lihat nih momen seperti apa sih pernikahannya Cimoy dan Sidan berikut ini. Baru 4 hari loh ini pernikahannya. Gimana rasanya sudah melewati semua tuh acara-acara? Tenang sih, lega. Tenang. Lega ya. Katanya waktu akad kan kalian di KUA. Betul. Sempat ketinggalan itu maharnya. Kenapa bisa sampai ketinggalan sih? Jadi awal mahar itu dibeli langsung sama dianya. Dia yang Dikasih ke pilih. aku. Langsung Kamu yang dia yang beliin. pegang. Terus? Nah kebetulan keluarga aku kan dari Jawa. Datangnya tuh sejam sebelum akad. Oke. Jadi mereka juga nggak tahu. Aku juga Ya, mereka komunikasi. datang. Aku ayo kita berangkat ke kau takut telat gitu kan. Takut telat. Aku juga yang ngewoyo-woyoin gitu. Jadi akunya bingung. Terus kakaknya dia Kakaknya ngasih aku tuh udah ngasih cincin cincin ini, doang, tapi iya. dia juga nggak nanyain mas kawinnya. Kan dikira kakak aku tuh ya Di mungkin Sidan. enggak, ya mungkin nggak ditanyain, ngerti nggak sih kak? Yang penting kan kita bawa ininya. Iya, iya. Dan ternyata mas kawinnya juga penting dibawa. Harus dilihat, Harus diperlihatkan. dilihat. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya kata saksi disuruh lihat Iya, dan nanti fotoin. difotoin ke penghulunya. kalau Jidani udah ngasih mas Mahar. kawinnya di rumah ya sayang. Betul. Harus benar-benar di tangan aku gitu. Padahal jauh tuh dari KUA ke rumah kamu. Lumayan ya? Setengah jam. Setengah jam lah. Setengah jam ya. Jadi gitu nungguin ada foto mahar dulu ya. Iya, baru dia bisa pegang-pegang aku. Komentar netizen coba kita baca seperti apa sih. Aduh, ternyata Sidan pacarin Cimoy bukan buat main-main. Ih keren katanya gitu. Masya Allah serius ya. Syok berat ternyata kecintaan si Sidan. Yang berikutnya ini beneran nikah atau settingan guys gitu. Yang berikutnya ada lagi definisi abis jalanan hubungan yang nyakitin banget terus dapat ganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Amin. Terus kalian kan akad di KUA. Terus habis itu ada acara di rumah buat tetangga-tetangga sekitar. Itu tamu-tamu mama sih sebenarnya. Oh tamu-tamu mama, tamu-tamu orang tua ya. Iya. Kalau nanti di acara kamu ada nggak? Ini kan keluarga ada di Jawa. Oh enggak. Nggak ada. Iya.
Terus habis itu baru kamu resepsi yang di gedung itu. Iya benar. Itu teman-teman semua. Iya teman-teman aku sama Jidan. Mas Zidan. Kan kalian konten kreator ya. Berarti pasti pada saat pernikahan banyak yang bikin konten itu di pernikahan. Banyak banget. Banyak banget sih, betul. Dan kan konten semuanya pada live. Dan semuanya pada live. Emang sengaja bikin begitu, tamu-tamu mama dipisahin sama teman-teman kalian? Iya. Kenapa? Kalau aku pisahin karena kan kalau di gedung gitu kan tamunya nggak bebas ya kak. Kayak harus ada apa sayang? Ada jamnya tuh. Ada Ditargetin berapa tamu ditargetin gitu. berapa Oh tamunya. iya. Oh, jadi nggak cukup. Nggak cukup. Jadi kan kalau misalkan tetangga emas semua kan kepenuhan dong. Oh, makanya dibagi dua gitu ya. Iya. Jadi kita bagi dua aja biar adil. Oh, terus kan akadnya kalian juga di KUA, itu memang kepinginan kalian gitu di KUA. Iya, biar nggak langsung nyatu, soalnya capek banget sih. Dia aja Capek gaun, Iya bawa sih. gaunnya aja sampai nggak kuat diri gitu loh kalau udah duduk. Apa harus udah pendek kan kecil. Aku bilang, Ini cantik banget. mending dipisah aja harinya biar nggak biar nggak capek banget. Oh, biar nggak capek banget. Terus nanti kita juga mau tanya, ini banyak yang mengomentari juga penampilannya Cimoy gitu, Masya Allah, berhijab cantik pada saat akad. Kemudian juga itu gaunnya, bagus banget ya Cantik kan? ya? Cantik banget. Itu persiapan berapa lama itu? Berapa kilo itu beratnya? Selain berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, nggak sih?